Ketika aku terjatuh, seorang kawan berbeda keyakinan bilang padaku, "Cobalah buka kitabmu tentang Nabi Ayub. Kalau di Alkitab pasal 1, Ayub ayat 1 sampai 22. Ayub diperkenalkan sebagai seorang yang takut akan Tuhan dan terkaya dari semua orang di sebelah timur. Keadaan hidupnya mendadak berubah oleh serangkaian musibah besar yang memusnahkan harta miliknya, anak-anaknya, dan kesehatannya. Hai, jumpa lagi dengan saya Rin Sastro. Kali ini saya cerita tentang kisahku, cerita nyata yang kualami dengan deraian air mata. Saat itu usahaku maju pesat. Saya mempunyai usaha percetakan advertising, saya punya 2 kafe besar, butik, production house, juga usaha yang lain. Saat itu temanku banyak artis, banyak kalangan atas, pejabat-pejabat, dan banyak lagi. Tapi usahaku ketika jatuh, saya seperti tidak mempunyai teman. Usahaku jatuh mungkin karena kesalahanku sendiri juga. Bisa jadi saya terlalu mudah iba dan mudah percaya sama orang. Tapi saat usahaku jatuh, hidupku benar-benar berasap sendiri. Dan tiba-tiba seorang kawan mengajakku bertemu di sebuah mall di daerah Tangerang. Kawanku ini namanya Daniel, seorang pengacara, dan Hans, seorang manajer sebuah dealer mobil ternama di Jakarta. Saat pertemuan itu, Pak Daniel membawa Alkitab, lalu menceritakan soal Ayub. "Coba Rin, kamu baca di kitabmu tentang Nabi Ayub. Nih, sedikit kubacakan ya. Ini kata Tuhan kepada setan. Dia bilang, sekarang aku percaya kalau Ayub itu umatku yang paling taat." Ini bahasa gaulnya ya Rin ya. Lalu dijawablah sama setan, "Lah iyalah, Ayub dikasih wajah tampan, istri cantik, juga anak-anak yang tampan. Ayub juga diberi harta yang berlimpah, gimana gak taat?" Lalu Tuhan menjawab, "Ambil semua hartanya, ambil semua yang dia punya." Lalu badai meluluh lantahkan semua yang dia punya. Anaknya semua meninggal, semua hartanya pun habis, dan Ayub sakit bertahun-tahun. Suatu ketika istrinya bilang, "Mintalah pada Tuhanmu." Kata Ayub, "Aku malu meminta karena bertahun-tahun Tuhan memberiku kebahagiaan dan sekarang belum lama aku diberi ujian." Nah, Ayub itu malu meminta Rin. Sampai sahabat-sahabatnya pun datang menyalahkan Ayub. Tapi Ayub selalu bilang, "Ini semua bukan kehendakku, tapi kehendaknya." Ayub tetap taat pada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengembalikan semuanya karena Tuhan melihat ketaatan Ayub. Jadi gini ya Rin ya, Tuhan itu sedang membersihkan hartamu dan akan membuatmu terlahir kembali, dan aku yakin kamu bisa melewati ini. Coba baca kisah Ayub. Pasti kamu akan lebih kuat menjalani hidup kamu. Di situ saya menangis kegerungan, gak malu orang lewat. Pak Han menenangkan saya. Dari situ saya mulai merenung. Pak Daniel telah membukakan pikiran saya. Saya kehilangan semua harta benda, bahkan teman saudara, hilang satu persatu. Saat itu setiap hari gak lepas dari ibadah. Dari yang tahajud, tobat, sholat hajat, sholat 2, bahkan sholat 5 waktu pun gak pernah telat. Tiap malam saya berkomunikasi dengan Allah, menangis dan meminta petunjuk. Saya gak pernah terlihat menangis, tidak mengeluh pada orang lain. Saya diam, tapi lebih berkomunikasi pada Allah. Mulailah hatiku ikhlas dengan semua. Dengan kejadian-kejadian, pelan-pelan menyusun rencana, lebih banyak zikir, sholawat Nabi. Ku bilang pada diriku sendiri, gak apa-apa aku kehilangan semua, tapi tidak kehilangan Tuhanku. Mulai ikhlas, mulai lebih sabar, lebih tawakal, dan asal kalian tahu bahwa saya punya doa andalan yang membuat perlahan usahaku mulai bangkit lagi, yaitu keajaiban surat Al-Fatihah. Semua doa pasti dikabulkan Allah dengan syarat berdoanya dengan pelan-pelan dan memaknai artinya. Jangan ribuan kali tapi ngebut, maknanya jadi hilang. Cukup 7 kali dibaca pelan, seolah itu doa sampai mengalir di jantung, sampai hati kita, ke darah kita, mengalir semuanya. Jadi akhirnya kun fayakun, Allah mengabulkan. Maka cobalah saat kita benar-benar terjatuh, terpuruk, hilang akal, bacalah tentang Nabi Ayub.
insya Allah hati tenang dan jalan mulai terbuka lebar. Terima kasih mau mendengarkan kisah nyataku ini. Percayalah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Ada sakit, ada sehat, ada panas, ada hujan, ada miskin, pasti akan ada juga yang kaya. Jadi sempurnakan hati kita hanya pada Allah semata. Gak ada yang gak mungkin. Hari ini kita gak punya apa-apa, besok atau lusa kita punya segalanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Akan banyak cerita motivasi dariku, dari kisah nyataku. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.